dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, saya Bupati Kabupaten Subang selaku pembina tim penggerak PKK Kabupaten Subang dengan ini melalui pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Subang masa bakti tahun 2025-2030. Kami Kepala Daerah dan Ketua DPR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Provinsi Jawa Barat dengan ini menyatakan: 1. Menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara transparan dan akuntabel. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Subang Bapak Renaldi Putra Andika Budi Raina SIP. Kami ucapkan selamat datang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Bapak Yazid Nuronia MSI. Kami ucapkan selamat datang dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, saya Bupati Kabupaten Subang selaku pembina tim penggerak PKK Kabupaten Subang dengan ini melalui pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Subang masa bakti tahun 2025-2030. Saya percaya bahwa pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Subang akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya disertai dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Saya percaya bahwa pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Subang akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya disertai dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Bupati Kabupaten Subang Renaldi. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Subang dengan resmi melantik saudara-saudari sebagai pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Subang periode tahun 2025-2030. Saya harap saudara-saudari dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing saudara-saudari. Ketua Dekranasda Kabupaten Subang, Nyonya Ega Anjani SIP. Hadirin yang berbahagia, saya mengucapkan selamat bergabung, selamat dan sukses kepada seluruh pengurus TPPKK dan Dekranasda Kabupaten Subang yang telah resmi dilantik dan resmi menjadi anggota TPPKK dan anggota Dekranasda Kabupaten Subang pada hari ini periode tahun 2025-2030. Bapak Ibu yang saya banggakan, besar harapan saya dari jajaran pengurus kali ini dapat semakin kompak dan harmonis dalam membangun organisasi yang maju dan lebih baik dari sebelumnya. Saya pribadi sangat membutuhkan dukungan dan semangat dari para pengurus TPPKK maupun Dekranasda untuk dapat membantu saya, dan kita juga bisa membantu pemerintahan Kabupaten Subang untuk melakukan suatu perubahan yang berdampak positif
bagi kemajuan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Subang. Keanggotaan pengurus baru kali ini haruslah memunculkan semangat baru yang lebih fresh, kreatif, dan inovatif. Mari kita sama-sama untuk terus mendukung program-program yang telah dibuat oleh Bapak Gubernur Jawa Barat dan juga program-program yang telah dibuat oleh Bapak Bupati Subang demi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Subang sesuai dengan tagline kita bersama, yaitu Subang Laten. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kepengurusan PKK ataupun Dekranasda periode ini ada anggota yang baru dilantik kembali dan ada anggota yang benar-benar baru dalam kepengurusan. Namun hal itu tidak menjadi masalah untuk saya karena saya pun dalam kepengurusan ini merupakan hal yang baru. Untuk saya kepengurusan ini adalah dunia yang baru. Mungkin bisa dilihat dari segi umur Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya bisa dianggap menjadi anak oleh Bapak Ibu yang ada di sini. Namun walaupun saya masih muda, saya merasa rasa semangat anak muda lah yang bisa mengubah hal-hal yang tidak mungkin untuk menjadi mungkin. Kalau Bapak Bupatinya saja yang muda bisa sesemangat dan sengabrek ini, saya sebagai Ketua TPPKK dan Dekranasda Kabupaten Subang juga bisa menjadi semangat baru. Kita bantu Bapak Bupati dan pemerintahan Kabupaten Subang untuk menjalankan program-program yang telah dibuat. Mudah-mudahan kedepannya PKK dan Dekranasda ini bukan hanya sekedar acara seremonial. Pada intinya banyak masyarakat di Kabupaten Subang yang membutuhkan sosok ibu-ibu dari PKK maupun dari Dekranasda untuk bisa melengkapi kehidupan mereka di sehari-harinya. TPPKK dan Dekranasda memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun daerah, khususnya pemberdayaan perempuan, penguatan ketahanan keluarga, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis kerajinan rakyat. Di mana hari ini Kabupaten Subang, alhamdulillah, sekedar informasi Ibu, Kabupaten Subang kemarin Pak Kepala DP2KB laporan kita menurun stuntingnya Pak. Alhamdulillah, tepuk tangan. Saya menargetkan tahun ini atau mungkin tahun depan dan kita bisa menjadi zero stunting di Jawa Barat, dan ini juga perlu peran penting dari PKK yang ada di Kabupaten Subang maupun di tingkat kecamatan. Kenapa? Karena kita ingin memberikan contoh ke daerah lain bahwa di sini salah satu peran PKK yaitu bagaimana ibu-ibu semua bisa hadir menjadi ibu-ibu yang hadir di setiap daerahnya masing-masing, khususnya PKK kecamatan, untuk menjadi ibu dari semua anak-anak yang ada di daerah itu masing-masing. Sehingga kedepannya bagaimana angka stunting bisa kita tekan, kita bisa menjadi kabupaten yang zero stunting, dan juga kedepannya peran ibu-ibu PKK khususnya ini di zaman kepemimpinan Pak Gubernur hari ini, PKK sebetulnya sedang diuji. Bagaimana hari ini Pak Gubernur begitu fokus tentang bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Hari ini dan kemarin sudah dilakukan oleh Pak Gubernur untuk merazia jam malam. Ini kita perlu kolaborasi juga antara pemerintah daerah dengan PKK selaku, kalau bahasa Sundanya bagi saya, indung bagi anak-anak di Kabupaten Subang. Ini bisa ikut mengontrol dan mengawasi kebijakan yang dimana hari ini anak siswi kita tidak boleh keluar lebih dari jam 9 malam. Surat edarannya ada, dan ini kita perlu kolaborasi. Dan mungkin nanti kedepannya ketika kita melakukan patroli, saya akan melibatkan PKK juga di dalamnya. Naik motor atau enggak? Karena gini tuh, kalau kami
saya, Pak Sekda itu kalau ini kesannya beda. Kalau ibu-ibu kan bisa lebih halus menasehati anak-anak yang nanti kita tangkapin, kita rajiain. Alhamdulillah hari ini kemarin, tapi ternyata di Kabupaten Subang entah karena nol, tidak ada yang terjadi oleh Pak Gubernur, karena saya tahu sebelum Pak Gubernur keliling itu Pak Sekda udah nge-WA-in kepala sekolah biar gak ada anak-anak yang berkeliaran di Kabupaten Subang. Tapi ini kedepannya kita harus berkolaborasi Mas Sekda dengan PKK, karena saya mengharap PKK ini selaku indung bagi anak-anak kita yang ada di Kabupaten Subang, sebagai indung-indung yang harus hadir ketika kita nanti memberikan penyuluhan terhadap anak-anak kita tentang jam edaran malam. Dan perlu diketahui juga kedepannya kami selaku pemerintah daerah Kabupaten Subang akan selalu bersinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penekanan terhadap anak-anak kita. Karena hari ini Pak Gubernur sedang fokus betul menata, mendidik dan membentuk karakter anak-anak di Jawa Barat. Saya harap PKK juga bisa hadir selaku indung bagi anak-anak itu, sehingga kedepannya kita mungkin nanti Pak Sekda juga saya menyampaikan nanti ketika sekedar informasi Bu, setelah ujian kita akan memasukkan anak-anak kita ke barak, baru mulai sekarang karena kemarin terpotong ujian. Hampir ada 85 orang yang sudah didaftarkan. Tapi yang akan kita masukkan di tahun pertama 50 orang. Nanti saya berharap PKK juga bisa hadir Pak, untuk memberikan materi tentang bagaimana pengawasan keluarga. Bagaimana PKK hadirnya jangan ke anak-anaknya Pak, ibu-ibunya yang dikumpulin. Ibu-ibunya dikumpulin, nanti biar PKK yang kasih penyuluhan bagaimana cara menanggapi, bagaimana caranya membuat sebuah keluarga itu menjadi harmonis ke depannya. Sehingga karena anak-anak yang masuk barak itu kebanyakan permasalahannya di keluarga. Kadang ada yang broken home, ada yang ibunya kerja di pabrik sehingga anaknya tidak terurus. Nah ini perlu penguatan dari PKK agar apa? Agar kedepannya karakter anak-anak kita ini bisa mulai kita tata dan didik sebaik mungkin. Dan Dekranasda sendiri memegang peran penting dalam menggali potensi lokal, membina perajin, serta mendorong produk kerajinan daerah untuk mampu bersaing di pasar nasional dan global. Abang Umum mana? Saya udah setting Bu. Jadi di ruangan saya itu kalau ada oleh-oleh, ada tamu dari manapun harus produknya produk Subang. Kerajinan dari mulai tasnya sampai isi dalamnya harus produk UMKM Subang. Nah ini saya tekankan kepada seluruh OPD juga lakukan hal yang sama. Jangan, nggak usah keren-kerenan ngambil produk luar, karena produk Subang sendiri sangat luar biasa. Salah satunya batik Ganasan Subang itu salah satu. Saya setiap, kalau tidak hari biasa gini, saya setiap hari pakai batik Ganas Pak. Dan saya instruksikan kemarin kepada seluruh OPD, seluruh camat, jika ada kegiatan-kegiatan di luar Kabupaten Subang, gunakan batik Subang agar semua orang tahu Kabupaten Subang juga punya produk UMKM, punya produk lokal yang bisa berdaya saing dengan produk-produk yang ada di luar Kabupaten Subang. Kami pemerintah daerah akan senantiasa mendukung setiap program dan kegiatan yang selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya mengajak kepada semua perangkat daerah dan stakeholder untuk terus bersinergi, berkolaborasi, dan mendukung gerak langkah TPPKK dan Dekranasda di Kabupaten Subang. Teruslah bergerak, menginspirasi, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Subang. Sehingga kedepannya saya nitip untuk TPPKK, tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua TPPKK, Ibu istri saya, dimana umur kami mungkin masih muda Bu, mungkin kami seperti anak Bapak dan Ibu, tapi semangat muda inilah yang harus Bapak Ibu imbangi. Semangat muda inilah yang menjadi
modal dasar dan modal awal saya dan Ketua TPPKK ini untuk ngabret membawa Kabupaten Subang menjadi kabupaten yang lebih baik lagi ke depannya, dan mudah-mudahan itu semua bisa kita raih bersama-sama antara pemerintah daerah Kabupaten Subang maupun dengan TPPKK, Dekranasda dan seluruh elemen stakeholder, bagaimana Kabupaten Subang insya Allah di 2029 nanti menjadi kabupaten, salah satu kabupaten yang terbaik yang ada di Provinsi Jawa Barat. Karena kita percaya betul dengan Subang ngabret, Jawa Barat istimewa itu pasti bisa dicapai. Karena kalau Pak Gubernur bilang sebelum menentukan tujuan akhir, lihat dulu awalnya. Dan Pak Gubernur memulai hal itu dengan semuanya dari Kabupaten Subang. Pak Gubernur memulai membangun Jawa Barat istimewa dimulai dan diawali di Kabupaten Subang. Bagaimana kita Kabupaten Subang harus berbangga punya gubernur, punya bupati, orang Subang, hingga kalau Bapak Ibu tahu mata Pak Gubernur ini tidak pernah luput bahkan dari satu sampah pun. Nah ini Pak Iit mungkin paham betul bagaimana karakter Pak Gubernur kita. Ini tidak luput dari sampah sedikit pun, dari hal yang tidak estetik sedikit pun Pak. Makanya hari ini kita sama-sama ingin mewujudkan Kabupaten Subang ini yang mulai kita tata kotanya, kita tata desanya seperti apa yang selalu disampaikan, kota diurus, desa ditata. Nah, ini harus kita sama-sama sinkronkan. Mudah-mudahan kedepannya Kabupaten Subang menjadi Kabupaten Subang yang ngabret, itu bukan hanya slogan, tapi betul-betul bisa kita raih di 2029. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, saya lupa tadi belum yel-yel, ketinggalan Pak. Rakyat Subang, Subang, Jawa Barat, apa kabar PKK? PKK, jadi asal rada kalemboy. Kami Kepala Daerah dan Ketua DPR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Provinsi Jawa Barat dengan ini menyatakan: 1. Menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara transparan dan akuntabel. 2. Menjunjung tinggi integritas kelembagaan dan kepemimpinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. 3. Memastikan perencanaan dan penganggaran APBD bebas dari intervensi dengan mengutamakan kepentingan dan kemanfaatan publik untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 4. Menguatkan fungsi pengawasan dan pengendalian untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. 5. Bersinergi dengan seluruh stakeholder dalam upaya pemberantasan korupsi. Bandung 4 Juni 2025. Seluruh kepala daerah dan ketua DPRD se-Provinsi Jawa Barat. Mengetahui Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 Brigjen Polisi Bahtiar Ujang Purnama. Kita mau upacara di lingkungan hidup, lalu juga kita mau langsung bersih. Tahun depan saya ingin sampah itu selesai di setiap kecamatan masing-masing. Saya sudah instruksikan ke Kadis LH dibuat bagaimana caranya mulai tahun depan paling telat. Saya tidak ingin lagi sampah-sampah kita menumpuk di TPA
atau kita mencari TPA baru, karena hari ini kita punya TPA Jalupang yang dimana itu tidak akan menjadi solusi untuk permasalahan sampah. Maka dari itu saya mentargetkan, saya ingin sampah mulai tahun depan paling telat, saya ingin sampah hari ini habis juga hari ini Bapak Ibu. Tidak ada lagi penumpukan sampah, tidak ada lagi penimbunan sampah, di mana kedepannya saya perlu peran aktif juga dari para camat dan instrumen di kecamatan untuk bisa menerapkan ini, berkoordinasi dengan seluruh kepala desa di kecamatannya masing-masing, bagaimana nanti kedepannya sampah-sampah kita, sampah-sampah di setiap desa itu nanti selesai di kecamatan tanpa perlu lagi ditimbun-timbun atau ditumpuk-tumpuk di TPA kita. Tapi bagaimana caranya sampah ini pun bisa mempunyai nilai ekonomi ke depannya, agar masyarakat sendiri bisa punya penghasilan lain dari situ. Ini merupakan PR kita bersama dan ini tujuan besar kita, karena kita sama-sama tahu Bapak Ibu, sampah merupakan permasalahan yang sangat sensitif di masyarakat kita. Dan sampah merupakan sesuatu hal yang bisa menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Orang kalau jalan tidak dibangun Pak, mau berpuluh-puluh tahun, paling hanya ngeluh, jalan rusak. Tapi kalau sampah kita diamkan menumpuk di sebuah wilayah, beberapa minggu saja itu bisa menjadi konflik di masyarakat. Sehingga dimana ini harus penanganan yang khusus dan juga menjadi penanganan yang serius bagi kita untuk bisa melakukan pengurangan sampah dan pengelolaan sampah yang baik ke depannya. Mudah-mudahan Kabupaten Subang dalam waktu dekat bisa menyelesaikan permasalahan sampah ini. Saya sangat tahu sudah banyak sekali keluhan kepada saya tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Subang, daerah Pantura, daerah perkotaan. Ini merupakan PR kita bersama yang harus kita selesaikan dalam waktu dekat. Permasalahan sampah bukan hanya tentang cara pemerintah daerah, bukan hanya tentang cara kita melakukan pengelolaan, tapi masalah sampah itu juga merupakan cara bagaimana kita merubah mindset, pemikiran, dan mental masyarakat kita dalam menangani sampah. Kelemahan masyarakat kita itu sering mengeluh tentang sampah, tapi mereka sendiri tidak punya kesadaran bagaimana cara mengelola, bagaimana cara membuang sampah yang baik dan benar. Dibuktikan hari ini dengan banyaknya begitu sampah-sampah yang menumpuk di tempat-tempat yang tidak seharusnya, bahkan di aliran sungai, di tempat-tempat yang tidak semestinya. Itu merupakan contoh nyata bahwa masyarakat kita masih butuh dibimbing, dikawal oleh kita, dan diberikan pemahaman-pemahaman tentang pengelolaan sampah, sehingga kedepannya ketika kita sudah mempunyai instrumen pengelolaan sampahnya di setiap kecamatan, mental masyarakatnya pun harus sudah terbentuk dengan baik. Instrumen tanpa didukung oleh sumber daya manusia itu hanya sebuah omong kosong. Sumber daya manusia tanpa didukung instrumen itu pun sama omong kosong. Sehingga bagaimana cara pengelolaan sampah ini antara instrumen yang kita sediakan dan sumber daya manusianya dan mental masyarakat kitanya harus betul-betul sejalan, agar betul-betul masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Subang ini bisa kita selesaikan dalam waktu dekat. Ini merupakan PR besar, tujuan besar. Sampah, pengelolaan sampah menjadi prioritas saya selain dari perbaikan jalan. Target saya jelas, jalan harus selesai dan sampah, pengelolaan sampah pun harus bisa selesai dalam waktu dekat. Jadi kedepannya itu saya tidak ingin lagi kita menumpukan sampah kita di Jalupang, tapi kedepannya saya ingin setiap kecamatan itu punya TPS 3R, setiap kecamatan itu bisa menyelesaikan permasalahan sampahnya di kecamatannya, dan satu hari sampah hari ini harus selesai hari ini. Itu merupakan PR dan cita-cita kita bersama agar Kabupaten Subang bisa menjadi salah satu kabupaten yang bersih, kabupaten yang baik dalam mengelola sampah ke depannya. Apel bersama telah dilakukan.
Dilaksanakan laporan selesai. Balik ke tempat. Korban. Di masjid pada balik gua politik. Ini cabut ya, pakai naon ya? Kawat pak. Memalukan di masjid ada balik gua politik. Bang, atas bang. Tulungan bang. Kita anak kita kan? Ini nanti dirasakan itu Pak. Ini yang ngebangun Pak. Mana? Iya Pak. Tadinya kan buat tembak. Di sana nih. Keluarga. Tuh, cabut tuh. Cabut itu sama. Yes, cabut ya. Iya Pak. Dipakai politik. Kita ke sungai. Ke sungai. Oh, kabut itu kan. Tapi kemarin mah di sini dulu sampah tekan tutup. Lumayan ini kan aset. Dan itu yang jadi Iya di UMKM sini. UMKM itu sampai sini kan? Ya nanti pariwisatanya dari atelier turun di sini Pak. Yang Kano teh ya. Kano atau Jadi sampai ke Satpol PP di sana Iya. udah digemblong. Bongkar Pak kadang. Kabongkar ya. Jadi naon coba ya. Jadi kita tuh toiletnya itu masjid agung paling buruk sih. Toiletnya. Coba lihat ke masjid agung yang lain. Kan ada sekarang tuh masuk di bareng sama vegetarian. Mudah-mudahan. Ini salah satunya mau kebaikan saya. Masjid agung bocor di sampahnya rumput. Nah, ya Pak. Ayo nah. Ini pusing gitu. Ya Pak. Itu udah dua awal-awal 2019 bisa tadirin itu kita selesaikan ini karena ini aset Pak umat aset pemerintah tapi dikuasai oleh perorangan banyak dan kita nggak bisa ngapain. Si Pak Gubernur kan dia anak parah lah. Bos, cek sarehatnya. Bongkar aja kan itu. Ini. Oh iya.
Dari kucing. Kudu make PPD gini kan? Ya untuk kudu tina saku Pak. Nyawa. Ada